الإسلام ديني ومحمدا رسول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat iman di mana saja berada. Semoga dalam keadaan sehat dan lancar dalam segala hal. Sebelumnya marilah kita sempatkan bersolawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai bukti tanda cinta kasih kita kepada beliau. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 7 kebiasaan di rumah yang tanpa disadari membuat setan maupun jin marah. Penasaran? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Salah satu makhluk gaib yang diciptakan Allah untuk menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah setan maupun jin. Walaupun hidup dalam dimensi yang berbeda dengan manusia, terkadang ada saja jin yang merangsek masuk dalam kehidupan manusia. Akibatnya, kadang ditemukan ada rumah, kantor, atau tempat lain yang dihuni dan diganggu oleh makhluk supranatural tersebut. Dalam ajaran Islam, jin merupakan makhluk gaib atau tak kasat mata yang senang mengusik manusia. Tanpa kamu sadari juga ternyata rumah dapat menjadi sarang jin berkumpul. Kehadiran jin di rumah biasanya menyebabkan berbagai gangguan seperti menakut-nakuti, menciptakan permusuhan, serangan sihir dan lain-lain. Pastinya, kamu ingin rumah kamu terbebas dari gangguan setan maupun jin jahat, bukan? Namun tanpa kita sadari, kebiasaan kita di rumah ada yang membuat marah setan maupun jin yang ada di rumah kita, sehingga mereka akan pergi dari rumah kita. Kebiasaan apa sajakah itu? Berikut 7 kebiasaan tersebut. 1. Membuang air panas di saluran pembuangan air atau wastafel. Pada umumnya sisa air panas yang tidak terpakai, kita membuangnya di wastafel dapur. Selain itu, air panas yang digunakan untuk mandi juga terkadang dibuang ke dalam kloset. Mungkin hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar, namun tahukah Anda bahwa dalam Islam membuang air panas tidak bisa dilakukan sembarangan? Sebab, ternyata air panas yang dibuang sembarangan akan dapat melukai bangsa jin, bahkan bisa membunuhnya. Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa mengatakan, dan terkadang dan ini sering terjadi pada sebagian orang bahwa ada orang yang mengganggu jin atau jin merasa manusia ini sengaja mengganggu mereka, dengan mengencingi jin atau menyiram air panas, atau membunuh mereka. Meskipun manusia sama sekali tidak mengetahuinya. Terlebih, kamar mandi terutama lubang kloset merupakan tempat favorit para jin. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita bahwa iblis meminta tempat tinggal kepada Allah. Ya Allah, Adam dan keturunannya Engkau beri tempat tinggal di bumi, maka berilah pula aku tempat tinggal, kata iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tempat tinggalmu adalah WC, kamar mandi atau jamban. Hadis riwayat Bukhari. Oleh sebab itu, berhati-hatilah apabila hendak membuang air panas. Selain itu, ada beberapa adab yang perlu diperhatikan saat membuang air panas. Adab yang pertama, yaitu jangan membuang air panas di tempat-tempat yang dihuni oleh para bangsa jin. Tempat-tempat yang menjadi tempat tinggal para jin adalah toilet dan lubang-lubang tanah. Dari Qatadah, dari Abdullah bin Sirjis, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kencing di lubang. Qatadah ditanya, mengapa kencing di lubang dilarang? Beliau kemudian menjawab, lubang itu tempat persembunyian jin. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, Abu Daud. Dengan membuang air panas pada saluran pembuangan air, setan akan marah dan pergi, namun jangan lupa mengucapkan asma Allah agar setan tahu dan pergi tanpa menyakiti mereka. 2. Membunuh tikus di dalam rumah. Ustadz Khalid Basalamah mengisahkan bahwa pada suatu ketika ada salah seorang sahabat berhasil menangkap tikus yang masuk ke dalam rumahnya. Karena bingung harus berbuat apa dengan tikus tersebut, sahabat itu membawanya menuju hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu mengaku sangat terganggu dengan keberadaan tikus itu di rumahnya tapi tak tahu apakah harus dibunuh atau dilepaskan. Ya Rasulullah, ini kalau saya temukan hewan ini diapakan? Dilepaskah? Dibunuhkah? Karena hewan ini mengganggu sekali di rumah.
Ketika Rasulullah baru akan menjawab pertanyaan sahabat tadi, secara mengejutkan tikus itu berhasil lepas dan menabrak lampu minyak yang ada di dekat sajadah Nabi. Alhasil tikus itu membuat lampu minyak tumpah hingga membakar sajadah Nabi Muhammad. Maka Nabi mengatakan, begitulah setan membakar rumah-rumah kalian, ungkap Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid Basalamah menegaskan bahwa setan tidak bisa membuat kerusakan secara langsung sehingga harus menunggangi hewan ataupun manusia. Makanya jika kita membunuh tikus-tikus di rumah kita, setan maupun jin akan marah karena hewan tunggangannya pada mati. 3. Menutupi badan saat berhubungan intim bagi pasangan suami istri. Ketika Rasulullah melaksanakan nafkah batin kepada Siti Aisyah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup kepalanya, sebab dikhawatirkan, ketika kita melakukan hubungan suami istri, setan akan ikut manakala kita melakukan dalam keadaan telanjang, manakala kita tidak berdoa. Minimal kita berdoa. Ketika kita melepas semua pakaian, minimal berselimutlah agar kita tidak disamakan dengan keledai. Maka dari itu di sini adabnya, kalau kita berhubungan suami istri tanpa busana, ada sebagian ulama mengatakan dibolehkan saja. Tapi kalau bisa berselimut dan ada selembar kain itu lebih baik, sehingga setan akan marah karena tidak bisa mengikuti saat kita berhubungan suami istri. 4. Menutup pintu rumah pada saat maghrib dengan membaca bismillah. Dalam ajaran Islam, maghrib menjadi waktu munculnya para setan dan jin karena identik dengan kegelapan. Karenanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menganjurkan kaum muslimin untuk menutup pintu rumah ketika maghrib tiba. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika masuk awal malam atau jika kalian memasuki waktu sore, maka tahanlah anak-anak kalian karena setan sedang berkeliaran pada saat itu. Jika sudah lewat sesaat dari awal malam, bolehlah kalian lepaskan anak-anak kalian. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian setan akan marah karena tidak bisa masuk rumah kita. 5. Membaca Al-Quran di rumah setiap hari. Kisah pertama seperti yang diriwayatkan dari Qais bin Al-Hujaj, ia mengisahkan suatu saat setan pernah berkata kepadaku, "Semula aku bermaksud mengganggu keberanianku layaknya singa, tetapi hari ini nyaliku hanya sebesar burung emprit." Lalu Qais bertanya mengapa hal seperti itu bisa terjadi. Setan menjawab, "Engkau menekanku dengan Al-Quran yang kamu baca." Kemudian kisah yang kedua diceritakan oleh Khalid Al-Walibi. Suatu ketika, dia diutus menghadap Umar bin Khattab. Khalid pun pergi bersama keluarganya. Di tengah perjalanan dia singgah di sebuah rumah kosong. Namun, keluarganya berada di belakangnya. Tiba-tiba dia mendengar suara teriakan anak-anaknya, namun dia tidak bisa melihat mereka. Secara spontan dia langsung membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang keras. Tiba-tiba dia mendengar suara keras terjatuh dan lalu mendekati sumber suara. Ternyata, anak-anaknya ada di sana. Khalid pun menanyakan apa yang terjadi. "Baru saja setan mempermainkan kami lalu mereka langsung melemparkan kami begitu saja setelah mendengar suara Al-Quran yang ayahanda baca," jawab anak-anaknya. Dengan membaca Al-Quran setiap hari akan membuat setan akan marah dan meninggalkan rumah kita. 6. Membuang atau menurunkan patung dan gambar berwujud makhluk hidup yang ada di rumah. Ustadz Khalid Basalamah mengatakan rumah yang di dalamnya ada patung berjiwa seperti patung manusia atau hewan, malaikat enggan masuk ke dalamnya. Tapi sebaliknya, setan paling betah tinggal di rumah yang seperti itu. Karena patung tadi bisa jadi tempat ia bersembunyi. Ustadz Khalid melanjutkan saat seseorang diruqyah di rumahnya, lalu orang tersebut kesurupan dan setannya ditanya di mana kamu bersembunyi. Maka yang akan ditunjuk adalah patung-patung yang ada di rumah tersebut. Patung membuat setan betah, tegas Ustadz Khalid Basalamah. Termasuk juga boneka-boneka, atau mainan anak-anak berbentuk boneka itu tidak boleh dipajang. Simpan saja di laci lemari. Lebih baik lagi kalau anak-anak tidak dibelikan boneka,
dan ganti dengan mainan yang lain, sarannya. Karena boneka itu sudah cukup untuk ditunggangi oleh setan, ungkapnya. Dipajang saja sudah bermasalah, apalagi kita mendidik anak-anak kita untuk menyayangi boneka dan bergantung pada boneka, lanjutnya. Dia mengatakan, ini tidak baik secara pendidikan dalam agama. Maka dari itu, imbuhnya, bagi mereka yang dalam rumahnya dipajang foto, ada patung segera turunkan dan tidak dipajang. Nah, dengan demikian setan akan marah dan tidak akan tinggal di rumah kita. 7. Memotong kuku. Memotong kuku termasuk ke dalam sunnah-sunnah fitrah yang merupakan kebiasaan para nabi. Mengapa kuku harus rajin dipotong? Alasannya ada dua. Yang pertama adalah karena kesehatan. Kita tahu bahwa kuman hingga telur cacing bisa bersembunyi di kuku yang panjang. Bila tidak rajin dipotong, maka sesuatu yang buruk itu akan masuk ke dalam mulut dan menjadi penyakit. Selain itu, alasan kedua mengapa kita harus rajin memotong kuku adalah karena kuku bisa menjadi tempat tinggalnya setan. Perihal setan yang berdiam di balik kuku yang panjang ini rupanya ada dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, potonglah perpendek kuku-kukumu, sesungguhnya setan mengikat melalui kuku-kuku yang panjang. Hadis riwayat Ahmad. Dengan kita rajin memotong kuku membuat setan marah dan akan pergi. Demikianlah 7 kebiasaan kita di rumah yang tanpa disadari sudah membuat setan maupun jin jahat marah dan pergi dari rumah kita. Bagaimana tanggapan kalian sob? Silahkan beri komentar. Semoga video kali ini bermanfaat dan jangan lupa untuk di-share, agar menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي